Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya di Breaking News. Kali ini saya akan membahas tentang berita investigasi prostitusi perempuan. Berikut informasi selengkapnya. Berita investigasi kali ini saya akan membahas tentang prostitusi perempuan. Prostitusi perempuan tetap menjadi isu serius di Indonesia dengan berbagai kasus yang terungkap di berbagai daerah. Berikut beberapa berita terkini terkait prostitusi perempuan. Prostitusi daring di Jakarta Utara. Sebuah hotel di Koja, Jakarta Utara digunakan sebagai tempat praktik prostitusi daring yang melibatkan puluhan perempuan muda. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan manusia dalam kasus ini. Selain itu, ada prostitusi anak di bawah umur. Kasus prostitusi anak di bawah umur terus menjadi perhatian dengan laporan terbaru mengindikasikan adanya jaringan yang melibatkan anak-anak sebagai korban eksploitasi seksual. Kasus ini menunjukkan bahwa prostitusi perempuan, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur, masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak untuk melindungi hak dan keselamatan perempuan di Indonesia. Di Kota Serang, Banten juga praktik prostitusi di Kota Serang telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Beberapa lokasi yang diketahui menjadi tempat aktivitas tersebut, diantaranya Pasar Kepandian. Kios-kios di Pasar Kepandian, Kota Serang dilaporkan digunakan sebagai tempat prostitusi ilegal. Petugas menemukan alat kontrasepsi bekas pakai dan kasur di dalam kios-kios tersebut. Alun-alun Kota Serang, keberadaan pekerja seks komersial atau PSK di sekitar alun-alun Kota Serang telah menimbulkan keresahan di kalangan warga, khususnya bagi keluarga dengan anak-anak. Selanjutnya, Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung, Kecamatan Jawilan. Di wilayah ini, seorang wanita berinisial M ditangkap karena menjadi mucikari yang memperkerjakan PSK dengan tarif tertentu. Selain itu juga di Kecamatan Taktakan, Pasar Malam di Kecamatan Taktakan dilaporkan merangkap sebagai tempat prostitusi. Meskipun lokasinya berdekatan dengan kantor polisi setempat, selain itu praktik prostitusi online juga marak di Kota Serang dengan tarif yang bervariasi. Mayoritas wanita yang menawarkan layanan ini memasang tarif antara 800.000 hingga 1 juta untuk layanan singkat. Pemerintah Kota Serang bersama aparat penegak hukum terus berupaya memberantas praktik prostitusi ini melalui razia dan penegakan hukum, serta mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Pasar Rau. Pasar Rau yang berada di Kota Serang, Banten sebelumnya dikenal memiliki sisi gelap terkait aktivitas prostitusi, terutama di lantai 1 pasar tersebut. Namun upaya penertiban telah dilakukan dan saat ini Pasar Rau diklaim sudah steril dari kegiatan prostitusi. Pemilik salon gotik di Pasar Rau menuturkan bahwa dahulu memang ada praktik tersebut, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Meskipun demikian, laporan mengenai aktivitas prostitusi di sekitar area Pasar Rau masih muncul. Beberapa individu menawarkan jasa prostitusi dengan menyebutkan alternatif tempat di sekitar Pasar Rau. Pemerintah Kota Serang bersama aparat penegak hukum terus berupaya memberantas praktik prostitusi melalui razia dan penegakan hukum, serta mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Selain Pasar Rau, Taman Sari di Kota Serang pun pernah dikenal sebagai lokasi aktivitas prostitusi perempuan. Menurut laporan, area ini menjadi tempat mangkal bagi pekerja seks komersial yang menimbulkan keresahan di kalangan warga. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah setempat telah mengambil langkah-langkah penertiban. Wali Kota Serang, Syafruddin bersama dengan ulama dan umara melakukan upaya untuk menertibkan tempat-tempat prostitusi, termasuk di Taman Sari dan lokasi hiburan malam lainnya. Operasi penertiban ini dilakukan secara rutin untuk menciptakan suasana kota yang lebih nyaman dan bebas dari aktivitas yang melanggar norma sosial. Meskipun demikian, tantangan dalam memberantas praktik prostitusi masih ada. Beberapa laporan menyebutkan bahwa PSK yang terjaring razia seringkali merupakan pemain lama dan bukan berasal dari Kota Serang, menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pembinaan dan pemberdayaan bagi para PSK. Secara keseluruhan, meskipun Taman Sari pernah menjadi lokasi prostitusi perempuan, upaya penertiban dan pemberantasan terus dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini. Dampak prostitusi perempuan bisa sangat kompleks dan berdampak luas pada individu.
keluarga, dan masyarakat. Dampak utama yang bisa diteliti dalam konteks prostitusi perempuan yaitu dampak sosial. Stigma dan diskriminasi pekerja seks seringkali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi baik dari masyarakat umum maupun keluarga. Hal ini dapat menyebabkan pengucilan sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Selain dari dampak sosial, ada dari ketergantungan ekonomi. Beberapa perempuan terjebak dalam prostitusi karena kekurangan pilihan ekonomi yang layak. Mereka mungkin merasa untuk terus bekerja dalam industri ini demi memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ada pun pengaruh terhadap ekonomi lokal di beberapa wilayah. Prostitusi bisa menjadi bagian dari ekonomi informal. Namun hal ini seringkali tidak tercatat dalam statistik resmi, sehingga sulit untuk mengukur dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan. Selain itu juga trauma dan stres, banyak pekerja seks mengalami trauma psikologis dan emosional akibat eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan. Hal ini bisa menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan PTSD. Demikianlah informasi kali ini. Saya Fatima mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai